Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita masih diberi umur, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentu nikmat ini patut kita syukuri. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa melaksanakan ini dengan berbagai keterbatasan yang melanda bagi mereka. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita tiba di bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Oleh karena itu, sebagai rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana sudah sering disampaikan oleh khatib-khatib, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satu perintah Allah sebagaimana tadi disampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah salah satu perintah Allah kepada umat yang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya agar terhindar dari api neraka. Tentu maksudnya adalah wujudkan keluarga yang sakinah, wujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan rahmah. Salah satu ciri keluarga yang harmonis atau yang sakinah adalah ada nilai surga di dalamnya, ada nilai keamanan di dalamnya, ada kenyamanan di dalamnya, ada ketentraman di dalamnya. Karena apa? Karena ciri surga itu adalah nyaman, betah, kerasan di dalamnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Salah satu ciri surga, salah satu tanda ada surga adalah kenyamanan, ketentraman, sehingga betah rumah tangga itu di rumah. Itu bagian dari perintah Allah, yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Kondisi rumah tangga yang harmonis, kondisi keluarga yang baik, yang harmonis tadi tentu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Pada setiap tingkatan, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai pusat negara pun,
itu sangat berpengaruh besar. Semakin banyak permasalahan yang menimpa keluarga, maka potensi negara atau kabupaten atau kecamatan itu bermasalah itu tinggi. Semakin kecil berarti semakin kecil pula. Maka sebaliknya, jika semakin besar yang menimpa keluarga, semakin besar rumah tangga yang bermasalah, maka semakin besar pula masalah yang melanda negara tersebut atau kota tersebut atau desa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, permasalahan yang menimpa masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah pribadi atau masalah keluarga, setidaknya dapat tergambar atau sebagian tergambar dalam perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah itu menangani perkara ada dua. Garis besarnya, yang pertama adalah perkara perdata, yang kedua adalah perkara jinayat atau perkara pidana. Dalam dua perkara ini tergambar masalah yang muncul di dalam perkara itu. Berdasarkan laporan tahunan dari Mahkamah Syariah Singkil, bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, jumlah perkara gugatan atau sengketa yang muncul itu adalah 598 perkara. Kemudian perkara permohonan yang sifatnya tanpa sengketa 453 perkara, dan perkara jinayat atau pidana Islam sejumlah 69 perkara. Selanjutnya, dari gugatan yang 598 perkara tadi dirinci kembali, terdapat perkara perceraian yang jumlahnya 560 perkara, dan itu terdiri dari cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri itu 424 perkara, suami 136 perkara, kemudian perkara gugatan atau sengketa waris itu 12 perkara, harta bersama 10 perkara, gugatan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu 2 perkara, tambah tahun ini 1 menjadi 3 perkara, kemudian isbat nikah, izin poligami 3 perkara, pencabutan wali 1 perkara. Kemudian dalam perkara jinayat atau pidana Islam, itu yang muncul yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Singkil sejak tahun 2022 sampai dengan 2025, perkara pemerkosaan paling banyak terjadi, yaitu sejumlah 21 perkara. Kemudian perkara pelecehan seksual itu 15 perkara, perkara zina 1 perkara, kemudian maisir atau judi, kebanyakan judi online itu 24 perkara, khamar atau mabuk 4 perkara, ikhtilat, cumbu rayu 2 perkara. Kemudian dari total itu kebanyakan adalah anak korbannya. Dari paparan tadi ada 4 poin yang bisa menjadi renungan bagi kita. Apa itu? Ada 4 mayoritas yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah dari total perkara yang ditangani, mayoritas itu adalah perkara cerai, yaitu sejumlah 560 perkara. Kemudian dari perkara cerai yang ditangani, mayoritas itu adalah diajukan oleh seorang istri atau perempuan, yaitu sejumlah 424 perkara. Kemudian dalam perkara jinayat atau pidana Islam, mayoritas yang ditangani adalah perkara pemerkosaan, itu sebanyak 21 perkara. Kemudian dari perkara pemerkosaan dan pelecehan yang ditangani, yang diadili, yang diselesaikan, itu mayoritas korbannya adalah anak-anak, yaitu sejumlah 21 korban dan 13, berarti 34 korban, seluruhnya anak-anak. Kalau kita melihat 4 mayoritas tadi, semuanya itu berada dalam lingkup keluarga, baik perkara cerai, perkara harta bersama waris, kemudian perkara pemerkosaan yang korbannya itu hampir mayoritas anak, itu berada di dalam naungan sebuah keluarga atau rumah tangga. Hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mayoritas perkara cerai itu penyebabnya mayoritas adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, tidak bisa diselesaikan lagi. Itu paling banyak. Dengan alasan pertengkaran tersebut disebabkan banyak faktor. Yang tertinggi adalah masalah ekonomi, kurang nafkah, judi online. Judi online ini kemana-mana dampaknya. Dia judi online, kemungkinan besar atau hampir bisa dipastikan dia terlibat pinjaman online. Kalau judol, pasti kemungkinan besar dia pinjol. Ujung-ujungnya apa? Nafkah rusak, kebutuhan istri tidak terpenuhi, kebutuhan anak tidak terpenuhi, gugat ke mahkamah. Itu menjadi faktor yang paling banyak, ekonomi yang paling tinggi. Kemudian masalah perselingkuhan. Salah satu pihak meninggalkan pasangan yang lain, itu juga menjadi penyebab terjadinya perceraian yang banyak diadukan. Kemudian tidak menghargai pasangan. Seorang istri yang tidak menghargai suaminya, seorang suaminya pun tidak menghormati istrinya. Itu kebanyakan menjadi juga. Yang terakhir masalah KDRT dan ikut campur pihak ketiga. Itu menjadi penyebab terjadinya perceraian yang ditangani di mahkamah syariah singkir. Namun kalau kita merunut pada akar masalahnya, dari berbagai sebab tadi ada 3 poin utama yang menjadi penyebab atau akar utama terjadinya pertengkaran tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah masalah komunikasi. Komunikasi antara istri dengan suami tidak berjalan dengan baik. Seorang suami belum bisa menempatkan dirinya sebagai suami yang baik, apalagi suami yang baru-baru menikah, yang baru usianya masih usia labil. Mereka belum bisa meninggalkan kebiasaan masa lajangnya, mereka belum bisa move on dengan status perjakanya, mereka belum bisa move on meninggalkan kawan-kawannya, seharian di luar rumah, seharian nongkrong beserta kawan-kawannya, sampai larut malam pulang ke rumah, istri anak tidak ternafkahi. Itu salah satu hal yang menjadi banyak faktor terjadinya pertengkaran. Karena apa? Karena tadi komunikasi tidak nyambung. Suami dia belum bisa move on dengan sikapnya, sementara istri pun ada juga yang seperti itu. Seorang istri yang belum bisa move on dengan kawan-kawannya di media sosial, masih sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan medsosnya, sehingga apa? Suaminya tidak terlayani, anaknya tidak terurus, sehingga rumah tangga kacau. Itu bagian dari faktor utama terjadinya pertengkaran tadi, yaitu adalah masalah komunikasi. Yang kedua, salah satu pihak belum bisa memahami posisinya masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebaliknya, ada istri yang menanggung nafkah rumah tangga, itu belum bisa memahami posisinya masing-masing, sehingga disitulah timbul permasalahan. Dan yang ketiga yang sering terjadi adalah daya tahan. Dan ini sering terjadi dengan pasangan yang masih usia di bawah umur, yang belum cukup umur, sehingga ketika ada masalah itu langsung left. Kalau bahasa di medsosnya itu, dia ada masalah di grup, left, keluar dari grup. Dia samakan status di WA itu dengan status di rumah tangga. Masalah di WA, di grup itu dia ada masalah, keluar dari grup itu, sehingga ketika dia ada masalah di rumah tangganya, keluar dari rumah itu. Itu prinsip yang belum kuat, yang belum kokoh di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena pola pikirnya dangkal. Dan itu terjadi karena apa? Karena belum matang, dinikahkan, kemudian terjadilah seperti itu. Dan itu menjadi faktor yang dominan di dalam rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, lalu bagaimana Islam memberikan panduan
Lalu bagaimana Islam memberikan pedoman kepada kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, tetangga kita, agar rumah tangga berjalan dengan baik. Dalam hal ini marilah kita belajar bersama sebagaimana diajarkan di dalam firman Allah, Quran surat Al-Imran ayat 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya yang menyebutkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? 3 kriteria inilah yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Para ulama menafsirkan fis-sarra'i wad-dharra ini adalah kita berinfak di dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi apapun kita harus berinfak. Berinfak tidak terbatas atau tidak hanya sebatas harta. Apapun itu, sesuatu yang berharga itu adalah infak. Tidak harus berupa uang, tidak harus berupa harta, tetapi apapun yang berharga, perhatian, waktu, penghormatan, penghargaan, empati, itu bagian dari infak seorang suami kepada istrinya yang harusnya dilakukan. Hari ini sering terjadi seorang suami tidak berempati. Tidak berempati kenapa? Posisi suami di rumah tidak bekerja, istrinya bekerja seharian di rumah, tetapi dia ketika melihat istrinya seharian di luar mencari nafkah sementara di rumah, masih levelnya level simpati. Apa bedanya simpati dengan empati? Kalau empati itu ada aksi, tapi kalau simpati hanya kasihan. Oh, kasihan istri saya di rumah seharian mencari nafkah, atau di luar seharian mencari nafkah, sementara saya di rumah tidak mencari nafkah. Maka seharusnya ada aksi, bantu rumah, urus anak, bereskan rumah, dan lain sebagainya, sehingga posisinya bergantian. Begitupun sebaliknya, ketika seorang suami yang bekerja di luar rumah sementara istrinya di dalam rumah tidak bekerja, maka harus empati itu dikedepankan. Jadi memerankan fungsinya masing-masing itu dengan baik, itulah empati. Diiringi dengan aksi bahwa tidak cukup hanya kasihan suami saya kepanasan di luar. Hanya sebatas kasihan itu baru simpati. Tetapi kalau sudah empati, diikuti dengan aksi, dengan perbuatan, sehingga saling menghargai satu sama lain. Sehingga tuntunan atau pedoman tadi yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra itu adalah kontribusi terbaik dari pasangan suami atau istri terhadap pasangannya masing-masing. Dengan itu, dengan kontribusi yang baik, yang terbaik dari pasangannya masing-masing, insya Allah rumah tangga akan berjalan dengan harmonis. Selanjutnya, kontribusi terbaik atau infak terbaik itu tidak harus pada saat kita lapang, tidak harus pada saat kita senang, tidak harus pada saat kita sehat, tidak harus pada saat kita giat, tetapi dalam kondisi lemah pun, kondisi sakit pun kita berkewajiban untuk berinfak, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pasangan kita masing-masing. Oleh karena itu, tentu kontribusinya berbeda-beda. Seorang yang sakit yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, seorang istri yang sakit tidak bisa melayani suaminya, tentu kontribusinya bukan berupa harta. Suami yang sakit di rumah tidak bisa mencari nafkah atau belum diberi rezeki, tentu kontribusinya bukan hanya harta, tetapi bentuknya penghargaan, bentuknya perhatian, bentuknya dukungan atas sikap yang dilakukan oleh pasangannya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Apa itu kadhiminal ghaid? Kadhiminal ghaid itu menahan amarah, mengekang amarah, jangan sampai keluar amarah itu.
Dan ini yang sering terjadi. Suami meluapkan amarahnya, istri pun sama-sama, sehingga ribut sampai berkepanjangan. Karena apa? Karena tidak bisa mengekang amarah. Al-kadhimin itu ibarat wadah yang tertutup, ada air di dalamnya, ada ditutup, kemudian luber atau penuh, tetapi tetap ditutup agar tidak luber tadi. Itu ibaratkan amarah, sehingga ditahan, meskipun di dalam hatinya, di dalam dadanya itu kecewa. Di dalam dadanya itu ada rasa dendam, ada rasa sakit, tetapi ditahan. Itu levelnya al-kadhiminal ghaidh. Itu menahan atau menekang amarah. Perbedaan di antara suami istri, perbedaan karakter di antara suami istri adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Jangankan suami istri yang beda turunan, beda daerah, beda asal usul, beda suku bangsa, bahkan saudara kandung pun itu berbeda karakter. Bahkan adik kakak pun berbeda. Oleh karena itu wajar ketika seorang suami dan istri itu berbeda. Yang ketiga, yang menjadi pedoman atau tuntunan di dalam Al-Quran bagi pasangan suami istri, khususnya umumnya bagi pergaulan kita semua, adalah al-afina anin nas. Wal-afina anin nas itu berasal dari kata al-afni. Afin itu afni, apa artinya? Artinya adalah maaf. Artinya apa? Adalah hapus. Jadi selesai sudah. Kesalahan suami istri, kesalahan istri itu dihapus, dianggap tidak ada. Kesalahan suami dianggap tidak ada. Mulai dari nol, tidak ada lagi kesalahan. Kalau tadi levelnya yang kedua tadi marah ada tapi ditahan, itu levelnya masih ada marahnya tetapi ditahan. Tapi kalau level ketiga ini level tertinggi menurut para ulama. Karena apa? Karena dia menghapus kesalahan pasangannya, karena dia memaafkan kesalahan pasangannya. Ini karakter ketiga dan yang paling tinggi. Semoga kita bisa melaksanakan tuntunan dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang harus dipedomani adalah junjung tinggi perdamaian. Karena apa? Karena perdamaian itu adalah hukum tertinggi. As-sulhu sayyidul ahkam. Perdamaian itu adalah hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, faman ufiya lahum min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa adabun ilaihi ihsan, dzalika tahfiqu mir rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ayat tersebut berbicara tentang kisos. Di dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum non-Islam, pidana atau jarimah tertinggi atau terberat itu adalah pembunuhan. Pembunuhan itu paling tinggi, paling berat. Tetapi di dalam Islam itu boleh berdamai. Tadi ayatnya, faman ufiya lahu min akhi, ayat sebelumnya kan bunuh dibunuh, baik hamba saya dengan hamba saya, wanita dengan wanita, sama-sama bunuh. Jadi kalau membunuh ya dibunuh. Tetapi di ayat berikutnya, di ayat lanjutannya, faman ufiya lahu min akhi, barang siapa yang memaafkan dimaafkan. Min akhi itu semangatnya semangat uhuwah, semangat persaudaraan. Min akhi tadi semangatnya semangat persaudaraan. Min akhihi fattiba'um bil ma'ruf, maka itu ikutilah dengan baik. Wa ada'un ilaihi ihsan, dan ikutilah, laksanakan dan diat, ada diat di situ dengan cara yang baik. Di dalam pembunuhan saja ada diat, ada perdamaian. Kalau bahasa sekarang ada restoratif justice-nya, apalagi di dalam hukum perdata, apalagi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perdamaian itu, kerukunan itu adalah nomor satu. As-sulhu sayyidul ahkam, damai itu indah. Semoga kita di bulan Sya'ban ini dapat melaksanakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang telah mengajarkan kebaikan kita dalam rumah tangga. Semoga kita juga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan akan membentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.